Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dzikrihi tatma'innul qulub wa bi fadlihi tubbarud dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul maut. Wassalawatullahi wassalamuhu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sadaqallahu adzim. Yang saya hormati DKM Masjid Su'ulatul Iman, yang saya hormati Bapak Camat Kecamatan Ciawi, Ketua DKMM Kecamatan Ciawi, pimpinan Pondok Pesantren Darus Zahra, yang saya hormati Yayasan Gerak Kemanusiaan, Ketua DKMB Su'ulatul Iman, yang saya hormati Hijrah Sekuat Muslimah DMI MUI Kecamatan Ciawi, yang saya hormati Kang Rey Sareja yang baru menyampaikan ceramahnya kepada kita. Ibu maaf sekali, saya itu sudah tua, sudah 74 tahun. Jadi kalau mata saya kena ini silo banget, perih, saya tidak bercanda. Hadirin, Kang Rey dari tadi bercerita tentang Palestina, karena judul kita memang cinta Palestina. Kenapa? Karena kita saudara, karena kita keluarga. Anda bisa lihat di dalam surat Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwatikum. Kata Allah, kita ini orang yang beriman itu bersaudara. Damaikan kalau ada yang bertikai di antara kalian. Masya Allah, lebih daripada 100 tahun saudara kita di Palestina terus mendapat tekanan, mendapat serangan. Bahkan kalau Anda pernah pergi ke sana, Anda bisa melihat ini adalah penjara terbesar di alam dunia. Lihat temboknya begitu tinggi. Mereka diputus listrik, diputus juga air. Kemarin acara kita di Senayan, ada orang Palestina yang langsung berbicara. Ada seorang perempuan yang disiksa, ditahan, ditelanjangin, dimasukin di dalam ruangan yang hanya 1,1 Anda bayangkan. Luar biasa penderitaan mereka sekian lama. Masya Allah, saya yakin kalau seandainya kita berpikir, seandainya yang dianiaya, yang disiksa adalah diri kita, saya yakin kita akan menderita. Betul apa betul? Nah, kita sebagai orang yang beriman, kalau melihat saudara kita menderita, melihat saudara kita teraniaya, maka kita wajib menolongnya. Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Nah, karena dia saudara kita dianiaya, Bu, Masya Allah, luar biasa. Luar biasa. Kalau ibu mendengar mereka bercerita kemarin di Senayan, kita sampai nangis. Luar biasa penderitaan mereka. Ada anak kecil, ibunya meninggal di depan dia, bapaknya meninggal, rumah mereka dihancurkan, tempat air dihancurkan, listrik dibom dihancurkan, sehingga mereka mau pergi kemana? Kita nggak usah jauh. Kalau seandainya PLN mati seharian saja, ibu bingung nggak? Bingung. Itu baru PLN seharian.
Ini dibom PLN-nya sekaligus hancur semua. Tidak ada listrik buat kebutuhan apapun, tidak ada. Masya Allah. Bayangkan oleh Anda. Makanya lampu Bu. Makanya kita punten, maaf, bukannya saya melarang Anda. Kita ini Bu, kalau memang pengen berjuang, kan tidak hanya dengan tubuh kita ikut berperang di sana, tidak. Tapi bagaimana kata Allah? Anda bisa buka surat As-Saff ayat 10, 11, 12, 13. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang yang beriman, semoga yang hadir di masjid ini termasuk orang yang beriman. Maukah kalian aku tunjukkan sebuah perniagaan yang bisa menyelamatkan kalian dari azab Allah yang maha pedih? Allah nanya, mau nggak? Karena lampu Bu. Karena kita tidak tahu, maka Allah langsung kasih tahu. Apa kata Allah? Tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Kalau kalian pengen terlepas dari azab Allah yang maha pedih, duduk yang belakang kalangan. 1, beriman kepada Allah. 2, beriman dengan Rasulnya. Yang ketiga, berjihad dengan harta dan jiwa kita. Bentar, saya tidak menghina. Lihat kenyataan. Kalau kita berperang ke sana, ongkosnya nggak punya. Bahasa Palestina bisa nggak? Nggak bisa. Terlatihkah Anda untuk perang? Tidak. Jadi pakai ini perjuangan kita sanggup nggak? Bentar, saya ambil contoh. Waktu tsunami di Aceh tahun 2004, banyak yang semangat, saya akan menolong orang Aceh, saya akan berjuang. Ternyata dia tidak terlatih untuk ngegeletak tidur di mana aja. Dia tidak terlatih kelaparan. Dia tidak terlatih nolongin orang. Apa yang terjadi? Kita bisa menyaksikan dia bukannya nolongin orangnya kena tsunami, dia yang harus kita tolongin. Misalnya kan? Jadi pakai ini. Kalau benar kita ingin berjuang, ingin menolong mereka sesuai dengan kemampuan yang ada. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Kalau kita ke sana, bahasa Palestina bisa. Jalanan tidak tahu, ongkos buat pesawat tidak tahu, kemudian juga mau tinggal di mana kita di sana, mau makan apa kita di sana, di tempat mana yang namanya gajah. Apalagi kalau mau pernah ke sana, susah kan? Sekarang pakai, karena kita tidak mungkin langsung berperang ke Palestina, maka ini yang Allah katakan, beriman sama Allah, beriman dengan Rasulnya, maka berjihad dengan harta dan jiwa kita. Terus terang, kalau tubuh kita ke sana, saya katakan tidak mungkin. Orang Ciawi boro-boro lebih ke Palestina, lebih ke Jakarta jalan kaki sanggup. Jangan sotoy jadi orang, nolongin orang, tapi kalau kita mengorbankan diri, salah apa salah? Ini dipakai. Sekarang apa yang bisa kita lakukan? Kita berjuang dengan mengorbankan harta kita. Nah, mana harta yang bisa dikorbankan? Biar ini langsung melihat bagaimana Allah perintahkan kepada kita. Silahkan Anda buka Al-Baqarah 195, ya buka. Dari ibu tahu harus bagaimana kita, sok buka. Ini yang harus kita lakukan. Karena dengan jiwa tidak mungkin,
dengan harta. Ibu buka Al-Baqarah 195. Yang udah ketemu ngacung, sok. Mic-nya tadi mana, Cuk? Silakan yang udah ketemu ngacung. 195. Mana tadi mic-nya, Cuk? Mic-nya tadi mana? Mic-nya tadi mana? Sok. Kasih. Itu tuh, lu hidup. Etan hidup. Eta. Sok, Cuk, baca. Langsung. Pencet, itu bisa kan mencet apa mencet sorangan? Bisa mencet aing mah euy. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Umat? Kamu biasa ngobrol sih. Sok. Kan ada regdeg ya tadi. Wah. Baca kamu juga dikawinkan wae. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillahi wala tulqu ya aidikum luka tahluka wa asinu innallaha yuhibbul muhsinin. Wa anfiqu fi sabilillah wala tulqu bi aidikum ila tahluka wa asinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berinfaklah kalian, bantu orang lain dengan harta kalian, niatnya karena Allah. 2. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan sekali-kali kalian menjatuhkan diri kalian ke tempat yang sangat hina. Wa asinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah kalian kepada orang lain, Allah sangat menyukai orang yang berbuat baik. Oh ini karena kalau kita korban jiwa sekali lagi tidak mungkin. Yang mungkin korban harta. 1, kata Allah, berinfaklah kalian dengan harta yang aku berikan kepada kalian, niatnya saya sedekah karena bukan karena yang lain. Kenapa? Karena Allah. Harta yang dalam genggaman saya hakikatnya milik Allah, bukan milik saya. Bukti lahir, ada nggak yang lahir pakai celana Hawaii? Ada nggak yang lahir pakai kerudungan? Bubu lucu, ayeuna gaya piung warna-warni. Tuh, sekarang segalanya punya, mati dibawa nggak? Mana yang milik kita, yang kita infakkan di jalan Allah? Udah segera ada yang baik itu mah aneh aing rek ngaji tek ngobrol. 2. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan sekali-kali kalian menjatuhkan diri kalian ke tempat yang paling hina. Apa yang Allah maksud? Siapa yang Allah maksud? Orang yang punya harta tidak mau nolongin orang. PEPLIT, korek kedeput mereka hese buntut kasiran pantatnya koli. Ini yang kata Allah, dia menjatuhkan diri ke tempat yang sangat hina. Kenapa? Orang korek hina atau enggak? Ibu teh bade ka mana? Ieu bade ka jalmi anu korek. Enak enggak? Orang yang korek itu terhina, baik di hadapan Allah maupun di hadapan manusia, karena kemasukan setan. Ibu buka Al-Baqarah 268, buka. Sok 268. Yuk. Sok. Yang udah ketemu macam
Sok. Mic-nya tadi Mang. Mic-nya Kak. Mana? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم As-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Setan selalu menakut-nakuti manusia dengan kemiskinan. Setan selalu menyuruh manusia pelit, korek, kedekut, mereka hese, buntut kesiran, pantatnya koneng. Padahal Allah menjanjikan ampunan, Allah Maha Kaya karunia-Nya. Tuh, orang yang menjatuhkan diri ke tempat yang sangat hina, kata Allah, kemasukan setan. Ini coba kita misalnya ada orang punya uang 1 juta, saudara dari kampung datang, dia kasih 300.000. Kalau orang beriman, alhamdulillah saya bisa nolongin dia, ngasih ongkos pulang, tenang, bahagia karena bisa nolong orang. Kebalikan orang yang kemasukan setan, nyesel banget dia ngasih duit dia 300.000, tinggal 700 duit gue. Tuh, ayah mungkin tuh ayah setan. Contoh, duit di tas Anda, nih duit di tas Anda, PC, gobar, nobar, cebar, goceng, noceng, ceceng, gopek, cepek, gotun. Ngerti tuh orang Tanah Abang, 100.000-an ayah di atas, 50.000-an, 20.000-an, 10.000-an, 5.000-an, 2.000-an, 500-an, 1.000-an. Masya Allah, tromol lewat buat Palestina, tromol lewat buat fakir miskin, tromol lewat buat anak yatim. Nu bekasnya lama, nu dikeluarkan sabaraha setan. Jangan kata gue, kata Allah nggak percaya. Saya tanya, Anda pernah berdoa apa sering? Kalau Anda berdoa, ya Allah, minta rezeki yang banyak apa yang sedikit? Minta umur yang panjang apa yang pendek? Masya Allah, ada ngadoa mah pintar, ngaji raji. Berarti Allah yang bilang mereka termasuk yang korek tadi, kemasukan setan dari pintu yang ke-8, TEPLIT. Contoh, kalau buat dunia longgar, kalau buat akhirat, buat apalagi saudaranya pelit minta ampun. Contoh, anak Anda kursus bahasa Inggris 100.000 J, anak Anda kursus komputer 100.000 J, anak Anda latihan nari 100.000 J, anak Anda ngaji di PAUD, di madrasah, di PPQ sebulan 15.000, setahun teh dibayar-bayar. Iya apa dan saya emang bercanda beneran. Survei membuktikan petot kata Irfan Hakim. Dan saya punya PAUD, punya MI itu di Ciamis, di Depok saya punya PAUD, punya tahfiz Quran di Ciseeng juga Gusti. Yang ngaji bukan orang miskin, pakai motor, pakai mobil. Kalau mau mama dandan aja mani halis mani keren siga stang RX biwir mani onyoy beren siga tas ngadahar orok. Nah ari ngaji tidak mayar. Saya mah tidak pernah nyindir, tapi memang kenyataan. Sadar nggak sadar, mereka kata Allah kemasukan setan.
Robah sekarang. Kalau kita nyumbang buat Palestina, ngasih buat saudara, ngasih keluarga, ngasih fakir, ngasih miskin, buat musola, buat masjid, buat taklim, nyari yang duitnya paling gede. Terlalu royal juga nggak boleh. Harus bagaimana? Anda buka Bani Israel 29, buka Al-Isra 29, buka Bani Israel 29, buka. Yuk, yang nak ketemu macam mana? Al-Isra 29, buka. Saya ngajinya sengaja kayak begini, pencet. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika wala tabsutha kullal basti fat'uda maluman maluman mahsura. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika wala tabsutha kullal basti fat'uda maluman mahsura. Jangan kalian menyimpan tangan di pundak kalian. Jangan kalian terlalu menjulurkan tangan kalian ke depan. Kalau kalian menyimpan tangan di pundak, kalian menjadi orang yang terhina. Dulu kan, yang belakang akan halangan mana. Kalau Anda menjulurkan tangannya, Anda menyesal. Apa sih maksud ayat ini? Kata Allah, jangan kalian menyimpan tangan di punduk. Saking koreknya pada dari penyumbang kiwe mana tekana pundak korek kacida, dosanya aja diminta nggak dikasih. Saking koreknya di sini nggak boleh, kata Allah. Sekarang jangan terlalu menjulurkan tangan, terlalu boros, yang menyebabkan kalian terhina, menyebabkan kalian menyesal. Kalau orang yang sangat pelit, kata Allah, terhina. Tah, jelema eta mah korek, jelema eta mah kasetanan, pelit, terhina. Kalau Anda terlalu royal, terlalu menjulurkan tangan, kata Allah, kalian nyesel. Ya Allah, kenapa kemarin duit banyak saya nggak berangkat haji? Kenapa kemarin lagi rezeki banyak saya nggak bikin rumah? Sekarang begini kondisi ekonomi saya. Makanya semuanya jangan berlebihan. Begitu juga dengan pakaian, begitu juga dengan makan minum. Silakan Anda buka Al-A'raf 31, buka Al-A'raf 31, sok. Ayo, Al-A'raf 31, buka. Ayo. Kalau yang udah ketemu, udah baca, kasih tetangganya. Sok, saya masahawe. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Hai turunan Adam, semua kita termasuk turunan Adam. Pakailah pakaian yang terbaik kalau sholat, kalau ke masjid, kalau ngaji, yasinan, kalau taklim, zikiran, tahlilan, istighosah, pakai baju yang terbaik. Perintah Allah. Bu, lihat di Anda masing-masing. Baju ibu buat kondangan, dengan mukena buat sholat mahalan naon. Mahalan naon? Baca ayat. Baju buat kondangan mahal, ngabelaan ngahutang, kajen lah. Yang penting tampil beda. Ari sholat namu kena geus hararideng. Mana basuh dipakai kengek. Ayat begitu.
mana orangnya? Artinya orang ini salah kata Allah. Harusnya kita ini sebagai anak turunan ada baju buat sholat, buat ngaji, buat taklid, kemudian yasinan, tahlilan, zikiran, istighosah, bukanlah yang paling kakuping, ngartos, laksanakan. Wa kulu wasrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan minumlah kalian, tapi jangan berlebihan. Allah tidak suka dengan orang yang berlebihan. Tuh, makan minum jangan berlebihan. Rasul mengatakan, jangan makan sebelum kenyang. Itu si ayah ngerakun yang si ayah. Betul. Jangan makan sebelum ala muda diseli. Berhenti makan sebelum pintar ayah. Ngerana munwah. Cuman dengerin biar ngerti. Saya tidak pernah nyindir orang, tapi ngomong apa yang saya lihat. Contoh, jamaah pengajian. Saya sebagai orang tua, sebagai guru ngaji, udah ngajarin Bu, jangan ambil hak orang. Ilmu yasin apa, tahlil apa, salawatan pinter, sirah marketing. Beli bawang 1 kilo, nyomot tambahin ya bang. Haram maling sia. Beli cabai 1 kilo, nyomot tambahin. Haram. Bu, udah. Beli duku, beli lengkeng, sisi jalan, mending meloba 2 kilo. Mang nyobiannya otak dipakai, nyobian mah hiji. Dia mah nyerocok, mali, maksuri siamane. Belakang mali itu ngambil hak orang, jelas. Pergi ngaji, dus anak. Biasanya paling depan panggung orang yang dianggap terhormat. Ibu RW, ibu lurah, ibu camat, ibu bupati, ibu dewan, ustazah keren, paling hari. Selain dapat dus, mereka dapat lagi di piring dagang. Punten, harusnya otak dipakai. Karena kata Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Yang Allah ciptakan sia-sia, binatang jalannya merangkang, kepala tempat otak, kemaluan tempat nafsu rata. Manusia jalan tegak berdiri, kepala tempat otak, kemaluan tempat nafsu. Mana yang lebih tinggi? Kata Allah, kalau kalian merasa kalian manusia dalam menjalani hidup pakai pikir dong. Panitia bikin kue bukan buat Anda, buat rame-rame jamaah. Saya teh muter seret. Begitu ngalieu tanu hareupeun ibu bupati, ibu ustazah, lisol opat lagi. Lamun dimakan mah teu naon, kana taskeun. Muter deui, seret. Lemper opat lagi. Muter deui, seret. Kue lapis genep deui. Begitu saya muter deui, ustazah anu hadisnya gede, siga stang RX. Bibirna onyoy, timahna teh geus mawa kresek. Sapiring dibahek. Saya dengan mulut dada, ya Allah. Gurunya kayak begitu, bagaimana muridnya? Coba pakai otak kita, pergunakan otak kita, wajarnya kita. Nggak wajar. Panitia bikin kue buat rame-rame, Masya Allah. Kok dia bawa keresek? Tetangga yang lain udah ngeliati, kok tega? Tuh, ini yang berlebihan. Bahkan piringnya diasupkan karena keresek. Gelo siap. Rek iraha bener ngaji tong seurik mikir euy. Basa mata lain di tahu. Cing mikir make otak.
rek iraha benerna hirup sabaraha puluh tahun ngaji Yasin geus apa tahlil apa salawatan pinter pala pakai kunungan anak kue kasih rakus kene otak lu di mana tuh coba itu kemasukan setan ngambil hak orang lain dilarang. Ibu silahkan lihat Al-Baqarah 188 yuk buka 188 yuk mangga silakan mangga amun pan gebenyol meureun sok a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa la ta'kulu amwalukum bainakum bil batil wa tudlu biha ila hukami litakulu fariqam min amwalina bil ismi wa antum ta'lamun wala taqulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila hukam litakulu fariqam min amwalin nas wa antum ta'lamun. Jangan kalian jangan kalian makan harta orang lain dengan cara yang batil. Saya tanya, ada nggak sekarang orang yang makan harta orang lain dengan batil? Ada nggak? Artinya mereka belum selesai aturan Quran. Jangan kalian nyogok hakim buat memenangkan perkara. Ada nggak orang yang nyogok hakim? Padahal mereka tahu siapa yang salah, siapa yang benar. Artinya mereka kemasukan setan. Rakus. Sekarang Anda lihat, kapan kita harus berinfak, kapan kita bersedekah. Anda buka Al-Baqarah 154. Mana? 154 buka. Silakan. Mana? Sok. Itu di belakang tuh. Sok. Mana? Orang mah biar adil di belah dinya wae maneh mah. Udah terusin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات 254 ya ayyuhalladzina amanu ya 254 sok mangga sok mangga ya 254 ya ayo sok أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati yaumun la bai'un fihi wala huwalatu wala safa'ah wal kafiruna humud dhalimun. Hei orang yang beriman, keluarkanlah sedekah kalian, berinfaklah kalian sebelum tidak adanya persahabatan, tidak adanya jual beli,
tidak adanya syafaat pertolongan. Masya Allah Bu, ayat ini turun. Kenapa? Anda lihat saat ini, saya punya anak 4. Anak saya nikah, butuh rumah nggak? Butuh rumah 4, tanah nggak nambah. Udah. Ece punya anak 5, udah pada gede, butuh bikin rumah 5, tanah dipakai rumah anak Ece 5. Dia lagi punya anak 6, butuh 6 kapi, dibikin rumah lagi 6 kapi. Lama-kelamaan tanah habis, tidak ada tempat bercocok tanam, tidak ada singkong, nggak ada kedongdong, nggak ada lagi ubi, nggak ada lagi timun. Kenapa? Tanahnya habis dipakai rumah, tanahnya nggak nambah, sementara kebutuhan tanah terus nambah. Betul? Tidak ada lagi tumbuhan, tidak ada lagi makanan. Ini kata Allah, sedekah dari sekarang, sebelum tidak adanya jual beli, tidak adanya pertolongan, tidak adanya syafaat. Hadis tadi mengatakan akan datang suatu masa di mana gara-gara makanan sepotong dengan tetangga bisa saling bunuh, saking udah nggak ada makanan. Coba anak kita yang sekarang, cucu-cucu saya misalnya, yang SD, sudah tidak tahu pohon bowok, tidak tahu lagi pohon pukih. Kenapa? Udah sirna ditebangin, dibikin rumah, bikin toko, bikin kantor, tanah makin habis. Betul? Manusia makin banyak, otomatis tempat tumbuhnya makanan habis. Makanya nanti suatu saat gara-gara roti sepotong dengan tetangga bisa saling bunuh. Ini Allah bilang, infak sekarang sebelum saat itu datang, sebelum tidak adanya jual beli, sebelum tidak adanya saling tolong menolong, sebelum tidak adanya sapa. Dari sekarang sedekah jangan pakai besok, ntar jangan, saat ini saya bisa melakukannya, saat ini kita lakukan. Sekarang jam berapa sih kalau kita sedekah? Anda buka Al-Baqarah 274, mangga 274, silakan. Yuk, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Berinfak kalian boleh malam hari, boleh siang hari, boleh tersembunyi, boleh juga kelihatan. Allah akan memberikan kepada mereka apa? Kata Allah, jangan takut, jangan khawatir, aku selalu bersama dengan kalian. Makanya ini janji Allah. Kalau ada orang selalu bersedekah, mau malam, mau siang, boleh. Kalau ada orang selalu bersedekah, mau kelihatan orang, tidak kelihatan orang, tidak masalah. Masya Allah, ini dia Bu. Jadi sedekah, jangan mikir harus sedekah subuh, tidak. Jam berapa aja. Harus kelihatan Ibu Nurah, tidak. Silakan aja. Allah berjanji orang yang banyak bersedekah, mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam, terus juga orang yang banyak bersedekah dengan niat libtigha'i mardatillah, mengharapkan ridhonya Allah. Allah berjanji, jangan takut, jangan khawatir, aku bersama dengan kalian. Bu, sekarang musim medsos, sawetik-wetik dipoto,
naon cenah ngaranna Jumat berkah. Mereka sanggup dagangan saeutik aing mah bari dipamerkeun sakotak. Ngasih anak yatim arek merek sekali. Saya tanya, boleh nggak dimasukin medsos? Boleh nggak? Anda silakan buka Al-Baqarah 271 Salah. Mana? Ya. Sok. Ada, ayo baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya tubdu sadaqati fani'immahi wa in tuhkuha wa tu'tuha fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Wa in tubdu sadaqatu fadi immahi wa in tufuha wa tutuha al-fuqara'a fa huwa khairun wa yukaffir ankum min sayyi'atikum. Al-Baqarah 271. Kalau seandainya kalian bersedekah ditampakkan kepada orang lain dengan niat agar orang lain mencontoh saya banyak bersedekah, baik bagi kamu. 2. Kalau kamu bersedekah diberikan kepada fakir miskin, tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu, lebih baik buat kalian. Sekali lagi kata Allah, kalau kalian sedekah kepada orang dipamerkan, niatnya bukan ria, tapi niatnya saya punya rezeki harus berbagi, kalian juga begini niat yang ngasih contoh baik. 2. Kalau ada orang bersedekah diberikan kepada fakir miskin, tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu, sangat baik. Bagusan yang pertama, yang kedua jadikan aku yang kedua. Tuh, dua-duanya menghapuskan sebagian dosa. Cuman kalau ngasih tahu orang jangan oper. Lu mah baru ngasih 2.000, doain ya Bu biar selamat dunia akhirat, biar anak saya 2.000. Korek banget. Biasa aja kali Bu. Saya dibisikin panitia dari sebelah kiri, Mama pulang nih udah siang gitu Pak. Salah. Ibu punten, kalau saya ngomong tidak ada habisnya. Imam tukang ngomong sebentar dulu, tunggu sebentar, ada tanya jawab. Tapi panitia ada komitmen yang harus disampaikan oleh panitia.